Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara senusantara yang sedang menyimak maupun yang belum. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua. Satrio Piningit, sebuah nama yang mengandung misteri dan takdir, seolah-olah terlahir untuk menanggung beban kesendirian. Bukan kesendirian dalam artian terisolasi sepenuhnya, melainkan sebuah keadaan di mana ia berdiri di puncak yang sunyi, meski dikelilingi oleh individu-individu yang terpilih. Pengasingan ini, lebih tepatnya, adalah sebuah proses seleksi alamiah, sebuah ujian berat yang harus dilaluinya untuk mempersiapkan diri menghadapi tugas besar yang menanti. Orang-orang yang berada di orbit kehidupannya, terutama mereka yang berusaha mendekat dan menjadi bagian penting, harus melewati serangkaian ujian dan seleksi yang ketat, layaknya sebuah saringan emas yang memisahkan intan berlian dari butiran kerikil biasa. Proses ini seringkali terasa getir dan menyakitkan. Segala sesuatu atau siapapun yang tidak mampu memenuhi standar kelayakan, yang gagal membuktikan ketulusan dan keteguhan hati, terpaksa harus menjauh, tersingkir dari lingkaran terdekatnya. Kepergian mereka meninggalkan luka, bukan hanya bagi mereka yang tersingkir, tetapi juga bagi Satrio Piningit sendiri. Ia merasa bersalah, seolah kehadirannya membawa kesialan dan menghalangi orang-orang di sekitarnya untuk merasakan kebahagiaan. Namun, di balik pemandangan yang mengharukan ini, tersembunyi sebuah tujuan yang lebih mulia dan lebih besar dari sekadar kebahagiaan individu. Perjalanan hidup Satrio Piningit adalah sebuah upaya untuk menemukan segelintir jiwa yang benar-benar tulus, yang memiliki ketahanan mental dan spiritual yang luar biasa, yang mampu mendampinginya dalam setiap langkah, baik dalam suka maupun duka. Mereka adalah orang-orang yang mampu melewati berbagai ujian kesetiaan, integritas, dan keteguhan hati, membuktikan bahwa kehadiran mereka di sisinya bukanlah sekadar kebetulan semata, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari takdirnya. Hanya merekalah yang memiliki kemampuan untuk benar-benar memahami beban berat yang dipikul oleh Satrio Piningit, menyadari tanggung jawab besar yang diemban di pundaknya, dan memberikan dukungan tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka akan menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai cobaan yang melanda, penyeimbang di tengah ketidakpastian, dan penasihat yang bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil. Pertemuan dengan individu-individu terpilih inilah yang akan memperkokoh fondasinya, memberikan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan, dan pada akhirnya, memungkinkan ia untuk menjalankan tugas sucinya dengan sukses. Bersama mereka, Satrio Piningit tidak lagi merasa sendirian, dan bersamalah tugasnya menjadi ringan serta bisa dituntaskan. Mereka adalah individu-individu istimewa, bukan sekadar rekan atau teman, melainkan entitas-entitas yang diberkahi dengan kelebihan dan keahlian yang sangat beragam. Setiap orang memiliki bakat dan kompetensi yang unik, bidang keahlian yang berbeda, bahkan cara pandang yang tidak sama. Namun, justru perbedaan inilah yang menjadi kekuatan mereka. Alih-alih menimbulkan konflik atau persaingan, keragaman ini saling melengkapi satu sama lain, menciptakan sebuah sinergi yang kuat dan tak ternilai harganya. Mereka bagaikan potongan-potongan puzzle yang berbeda bentuk namun esensial untuk membentuk gambaran utuh yang luar biasa. Satrio Piningit dikelilingi oleh orang-orang indigo, individu-individu yang memiliki kemampuan psikis dan spiritual yang tinggi, masing-masing membawa kemampuan unik untuk mendukung misinya. Para indigo ini berperan sebagai penasehat, pemberi inspirasi, dan bahkan pelindung bagi Satrio Piningit, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan mulia yang diemban. Perubahan dalam lingkaran pertemanan atau hubungan dekat, meskipun terkadang terasa menyakitkan atau membingungkan, seringkali membawa hikmah tersendiri bagi Satrio Piningit. Kehilangan satu sahabat bisa membuka jalan bagi pertemuan dengan orang baru yang memiliki keterampilan atau pengetahuan yang dibutuhkan. Konflik dengan orang terdekat dapat memaksa Satrio Piningit untuk merefleksikan diri dan memperbaiki kekurangan yang ada. Perubahan-perubahan ini memberikan perspektif baru, memperluas jaringan, dan membuka jalan bagi peluang-peluang tak terduga yang sebelumnya tidak terlihat. Sahabat-sahabatnya, dan ini termasuk para perempuan yang cerdas, kuat, dan berani, memainkan peran krusial dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada Satrio Piningit. Mereka bukan hanya pendengar setia, tetapi juga mitra strategis yang memberikan masukan berharga,
membantu memecahkan masalah, dan menyemangati di saat-saat sulit. Mereka bahu-membahu dalam perjuangan mewujudkan cita-citanya, saling menguatkan dan memberikan inspirasi untuk terus maju. Loyalitas dan dedikasi mereka bukan sekadar kata-kata manis, melainkan tindakan nyata yang ditunjukkan dalam setiap kesempatan. Mereka rela berkorban waktu, tenaga, dan bahkan materi untuk mendukung Satrio Piningit. Loyalitas dan dedikasi mereka menjadi pilar penting dalam setiap langkah yang diambil oleh Satrio Piningit, fondasi yang kokoh yang memastikan bahwa misinya dapat tercapai dengan sukses. Mereka adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Rasa sakit, baik fisik maupun emosional, bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah tempaan yang menempa mental menjadi lebih kuat dan tangguh. Ibarat logam yang dibakar dan dipukul berulang kali, begitulah jiwa kita ditempa oleh pengalaman pahit. Ketika kita merasakan sakit, kita dipaksa untuk merenungkan dan menyadari bahwa hidup ini tidaklah linier dan tidak hanya berisi kebahagiaan belaka. Ada kalanya badai menerpa, dan kita harus belajar bagaimana menghadapinya, bukan menghindarinya. Badai itu, meski menakutkan, juga membersihkan dan membuka ruang bagi pertumbuhan. Justru di balik rasa sakit itulah, seringkali kita menemukan pelajaran berharga dan jalan menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang bukan sekedar euforia sesaat, melainkan kedamaian dan penerimaan diri yang mendalam. Kedamaian yang lahir dari memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari kemanusiaan, dan penerimaan diri yang membebaskan kita dari belenggu ekspektasi. Jalan menuju kebahagiaan sejati ini tidak bisa dipandu oleh orang lain, tidak bisa ditemukan dalam nasihat maupun formula instan, melainkan harus dijalani sendiri, dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan, ketekunan untuk terus melangkah maju meski terseok, dan keyakinan bahwa di ujung jalan ada cahaya harapan. Ini adalah perjalanan personal dan unik bagi setiap individu. Melalui proses yang menyakitkan inilah, kita belajar tentang kekuatan yang tersembunyi di dalam diri, tentang ketahanan yang tak terduga, dan tentang kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, bahkan mungkin bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Kita menemukan bahwa kita lebih mampu dari yang kita kira. Pengalaman ini akan membekali kita dengan kebijaksanaan dan perspektif yang lebih luas, lensa yang memungkinkan kita melihat dunia dengan lebih jernih dan mendalam. Sehingga kita siap menyambut hari esok dengan langkah yang mantap, mengetahui cara menavigasi tantangan di depan dengan lebih bijaksana dan efektif, dan menghargai momen kegembiraan yang menghadang dengan rasa syukur yang tulus. Kita menjadi lebih berbelas kasih kepada diri sendiri dan orang lain, berempati terhadap penderitaan sesama, dan pada akhirnya, lebih manusiawi karena kita telah merasakan dan memahami rentang emosi yang luas yang membentuk eksistensi kita. Kita bukan hanya menjadi kuat, tetapi juga bijaksana dan welas asih. Bertahanlah, sekokoh karang diterjang ombak kehidupan. Jangan biarkan badai kesulitan meruntuhkan fondasimu. Jadilah seperti karang yang tegar, yang meski terus-menerus dihantam ombak, tetap berdiri kokoh dan kuat. Ingatlah bahwa setiap guncangan, setiap tantangan, justru menguji dan memperkuat dirimu. Resapi setiap pelajaran yang diberikan oleh kehidupan, karena di sanalah terletak kebijaksanaan sejati. Berjuanglah, meski terjalnya kenyataan menggores luka. Jalan menuju impian memang tidak selalu mulus. Akan ada kerikil, jurang, dan tanjakan yang menghadang. Luka akan menjadi teman setia dalam perjalanan ini. Namun, jangan biarkan luka itu menghentikanmu. Jadikanlah goresan luka itu sebagai pengingat akan kekuatanmu, kemampuanmu untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Setiap tetes darah yang menetes adalah bukti bahwa kau telah berani mencoba, berani keluar dari zona nyamanmu. Ingatlah, setiap tetes keringat, setiap goresan luka, adalah investasi berharga menuju puncak keberhasilan. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Setiap upaya yang kau lakukan, sekecil apapun itu, adalah langkah maju menuju tujuanmu. Bayangkan setiap tetes keringatmu sebagai bibit yang kau tanam, yang kelak akan tumbuh menjadi pohon keberhasilan yang rindang. Setiap luka adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pengalaman dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Percayalah,
Tidak ada hasil yang mengkhianati kesungguhan hati. Ketekunan adalah kunci. Jika kau memberikan segalanya, jika kau mencurahkan seluruh hatimu dalam setiap tindakanmu, maka alam semesta akan berkonspirasi untuk membantumu. Jangan pernah meragukan kekuatan niat yang tulus dan usaha yang gigih. Hasil akhir mungkin tidak selalu sesuai dengan harapanmu, tetapi kepuasan batin karena telah memberikan yang terbaik akan jauh lebih berharga. Setialah pada cita-cita, pada janji, pada orang-orang yang kau cintai. Jangan mudah tergoda oleh gemerlap dunia yang sementara. Pegang teguh impianmu, jadikan ia kompas yang menuntun langkahmu. Tepati janji yang telah kau buat, karena integritas adalah fondasi dari kepercayaan. Lindungi dan hargai orang-orang yang kau cintai, karena merekalah yang akan memberikanmu kekuatan di saat-saat terberat. Karena kesetiaan adalah mahkota yang hanya pantas disematkan pada jiwa-jiwa yang besar. Kesetiaan adalah bukti dari komitmenmu, bukti bahwa kau adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya. Bangkitlah untuk meraih kemenangan dengan membara dalam dada. Biarkan semangat membara dalam dirimu. Jangan biarkan api itu padam, karena semangat itulah yang akan mendorongmu untuk terus maju. Visualisasikan kemenanganmu, rasakan kebahagiaan dan kepuasan yang akan kau dapatkan. Biarkan visi itu menjadi bahan bakar yang memacu adrenalinmu. Namun, jika takdir berkata lain, jangan biarkan kekalahan meruntuhkanmu. Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Analisislah kegagalanmu, temukan titik lemahmu, dan perbaiki dirimu. Jangan terpaku pada masa lalu, tetapi gunakanlah pengalaman itu sebagai bekal untuk melangkah lebih baik di masa depan. Kekalahan hanyalah jeda, bukan akhir dari perjalananmu. Teruslah berjuang, teruslah berlari, sampai mentari terakhir memudar di cakrawala, karena perjuangan itu sendiri adalah kemenangan sejati. Jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha, teruslah belajar, teruslah berinovasi. Nikmati setiap momen dalam perjalananmu, karena di sanalah terletak kebahagiaan yang sesungguhnya. Ingatlah bahwa nilai sejati dari kehidupan bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang proses yang kau jalani, tentang pelajaran yang kau dapatkan, dan tentang orang-orang yang kau temui di sepanjang jalan. Karena perjuangan itu sendiri adalah kemenangan sejati, kemenangan atas keraguan, ketakutan, dan kemalasan diri. Kemenangan karena telah berani hidup sepenuhnya. Demikian dulu sahabat Nusantara untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami semua.